Tetapi Injil berbahasa Minang yang diminta untuk dihapus oleh Menkom Info, dan itu dikabulkan. Ya, catat, itu dikabulkan dan memang sudah terhapus. Itu bukan cuma 300 ayat, hello, jutaan ayat, satu kitab Injil Perjanjian Baru, dan itu dikabulkan oleh Menkom Info. Halo, bertemu kembali saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya selalu berdoa teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, sehat, selalu happy, bersukacita, damai, selalu sejahtera. Walaupun masalah boleh datang dan pergi, ya. Namanya kita hidup pasti ada punya masalah. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Pasti pertolongannya datang tepat pada waktunya. Itulah indahnya di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan, selalu ada penghiburan. Amin. So teman-teman, kali ini saya akan menanggapi teman-teman satu hal yang cukup viral saat-saat ini, hari-hari ini teman-teman, di tanah air tentunya. Ya, jadi kita bukan hanya dihebohkan oleh perperangan di beberapa negara, teman-teman, bukan hanya antara Rusia dengan Ukraina, tetapi saya mendengar juga antara Irak dengan Iran sudah mulai action, teman-teman. Dan saya juga mendengar bahwa ada juga pergerakan ya antara India dengan Pakistan. Bahkan roketnya India sudah mendarat di Pakistan, teman-teman. Wow, tentunya kita tidak menginginkan ya semuanya itu. Tapi bagaimana kalau Tuhan sudah menubuatkan ya bahwa di hari-hari terakhir ya banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya. Kemudian kita akan mendengar deru perang. Ya. Kita akan mendengar berita-berita tentang perang, teman-teman, sakit penyakit, ya, dan sebagainya. Dan kejahatan akan semakin menjadi-jadi. Nah, itu semua sudah dinubuatkan sebelum kedatangan Tuhan kita di awan-awan untuk mengangkat kita ke angkasa bersama-sama dengan Dia. So, teman-teman, topik yang ingin saya bahas, yang akan saya angkat, ya, yaitu saya akan menanggapi, teman-teman, sebuah pernyataan yang cukup viral ya di dunia maya, teman-teman, baik di televisi, di media sosial dan sebagainya, yaitu tentang pernyataan dari Abi Saifuddin Ibrahim. Nah, pernyataan yang cukup kontroversi, teman-teman, ya. Yang cukup kontroversi bahwa beliau meminta Menteri Agama supaya menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran yang dianggap akan memicu yang namanya radikalisme. Nah, ini teman-teman, ini langsung mendapat respon ya dari berbagai pihak. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali.
Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran. Nah, bagaimana saya melihat masalah ini, teman-teman? Tentunya saya akan melihat secara proporsional, ya, tidak memihak ke kanan atau ke kiri, tapi saya akan melihat secara objektif. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, permintaan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini langsung direspon oleh MUI, teman-teman. Ya, bahkan MUI meminta supaya Bapak Saifuddin Ibrahim ini diproses secara hukum. Ya, dan tapi sayangnya beliau ini sedang ada di Amerika. Saya tidak tahu apakah hanya sekedar jalan-jalan atau ada satu urusan pelayanan ataukah ingin menetap di Amerika. Saya tidak tahu, teman-teman. Tapi yang pasti beliau tidak ada di tanah air, beliau ada di negeri Paman Sam bersama keluarga. Ya, teman-teman. Bahkan Ade Armando, ya, yang kita sama-sama tahu, itu juga menanggapi pernyataan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini, dan saya lihat Ade Armando sangat tidak setuju, bahkan menyayangkan, menyesali ya apa yang dilontarkan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Lalu Bapak Saifuddin Ibrahim juga membalas ya apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Jadi saling balas-balasan ya, teman-teman. Jadi disebut ada logika Ade Armando, ada logika Saifuddin Ibrahim. Dan malam ini akan ada logika Rina Solihin, teman-teman. Ya, tidak mau ketinggalan dong, ya kan? Ya, ini semua karena kita memang sebagai anak bangsa ikut bertanggung jawab dengan ini semua, teman-teman. Mengapa saya berkepentingan untuk mengomentari ini? Ya, itu karena kita adalah bagian dari bangsa ini dan kita mau bangsa ini baik, ya. Kita mau bangsa ini ke depannya bisa damai, bisa aman. Ya, hukum ditegakkan secara adil, teman-teman, ya. Nah, dengan demikian kita baru bisa maju. Ya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, dan bahkan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saya berusaha untuk melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional tentunya, teman-teman. Saya mulai berpikir, ya, mengapa sampai terlontar permintaan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini kepada Menteri Agama? Tentunya ada alasannya, teman-teman. Jadi bukan asbun asal bunyi, ya kan? Pasti ada alasannya. Begitu. Nah, kalau saya lihat secara psikologis, teman-teman, Bapak Saifuddin ini mengungkapkan permintaannya kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran yang ditenggarai oleh beliau bisa memicu paham dan tindakan radikalisme di negara ini. Tentunya, mengapa sampai Bapak Saifuddin Ibrahim melontarkan itu? Teman-teman, kalau saya melihat ini adalah luapan dari kekecewaan beliau, ya, luapan dari ketidakadilan yang beliau lihat yang terjadi di negara ini. Ini bisa dipicu oleh masalah Bapak MKC yang dimana beliau sangat konsen, ya, dengan masalah Bapak
Muhammad KC, tapi alhasil tidak seperti yang diharapkan. Ya. Di situ Bapak Saifuddin Ibrahim melihat sebuah ketidakadilan. Terutama kalau di-compare antara Bapak MKC dengan Yahya Waloni. Yang kesalahannya itu setali 3 uang. Ya. Kalau dilihat jejak digital antara Yahya Waloni dengan Bapak Muhammad KC, saya bisa melihat jejak digital dari Bapak Yahya Waloni itu lebih parah. Ya. Hujatannya terhadap kekristenan luar biasa. Nggak ada apa-apanya dengan Bapak Muhammad KC. Nggak ada seujung kukunya Bapak Muhammad KC. Ya, tapi apa yang terjadi? Kita lihat Yahya Waloni itu hanya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara, potong tahanan. Ya kan? Kemudian dari kesaksiannya sendiri, dia bercerita bahwa dia di penjara itu diperlakukan dengan sangat baik, terutama oleh teman-teman Kristen. Ya, dia diberikan makanan, dicucikan bajunya ya oleh teman-teman Kristen. Teman-teman, disitulah ada perbedaannya. Orang bisa melihat antara anak Tuhan dengan yang bukan. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak Muhammad KC? Baru saja masuk langsung mengalami penganiayaan. Teman-teman. Ya, kita sudah sama-sama tahu ya bagaimana penganiayaan begitu sadisnya yang dilakukan terhadap beliau ya oleh seorang jenderal aktif ya, kemudian oleh seorang tahanan FPI, ya kan kita tahu. Nah, bahkan dia sakit pun tidak diobati, begitu. Ya, sementara Yahya Waloni baru masuk langsung dirawat, karena waktu masuk juga konon kurang sehat, langsung dirawat. Tapi Bapak Muhammad KC bukannya dirawat, ya, tapi dibuat jadi gawat. Teman-teman ya, boro-boro diobati tapi disiksa, diberikan santapan tinja, ya kan, luar biasa. Nah, perlakuan yang sangat-sangat apa ya, berbeda sekali begitu, kontras ya antara yang dialami oleh Yahya Waloni dengan yang dialami oleh Bapak Muhammad KC. Dan bahkan bukan sampai di situ saja. Dalam proses hukumnya pun Bapak Muhammad KC mengalami banyak kendala, ya, banyak perlakuan yang tidak manusiawi. Waktu di sidang, walaupun sakit dipaksa sampai pingsan-pingsan, teman-teman. Kita tahu, kita semua mengikuti kok, ya, karena itu live di YouTube, begitu kan? Nah, jadi tidak ada yang bisa disembunyikan, live. Dan kita juga sebagai orang yang berpikir, kita mampu menganalisa apa sebenarnya yang sedang terjadi. Nah, dari kesaksian Yahya Waloni sendiri, dia mengatakan bahwa dia ditangani oleh jaksa dan hakim, mayoritas itu Kristen. Ya, mayoritas Kristen. Ada yang Muslim tapi tidak semua. Cuman satu kalau nggak salah ya, ada rekamannya. Silakan Anda lihat sendiri kesaksiannya Yahya Waloni dengan Deddy Corbuzier, ya. Nah, Anda bisa lihat di situ dia bercerita seperti apa. Kemudian bukan diperlakukan secara baik saja, tetapi dijatuhi hukuman yang sangat-sangat ringan, teman-teman. 5 bulan penjara. Luar biasa. Mengapa? Karena hakim-hakim Kristen tentunya tahu apa yang harus dia lakukan, teman-teman. Minimal mereka pasti tahu firman Tuhan.
yang mengatur bagaimana seorang penegak hukum harus bekerja. Ya. Nah, kita bisa melihat teman-teman bahwa Tuhan itu, ya, Allah itu maha adil. Semua kita tahu Allah itu maha adil, teman-teman. Kemudian Allah itu juga disebut sebagai hakim yang adil, ya, hakim yang adil. Nah, hakim di pengadilan itu yang memutuskan perkara itu adalah wakil Tuhan, ya, wakil Tuhan di bumi, teman-teman. Karena dialah yang harus mengeksekusi semua orang yang berperkara secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, lepas dari ambisi pribadi, lepas dari tekanan massa. Tidak bisa dipengaruhi oleh tekanan massa apapun, teman-teman. Begitu seharusnya. Allah mau hakim ini menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Ada quote yang mengatakan, lebih baik membunuh 1000 orang penjahat daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, artinya Anda itu tidak boleh menghukum orang tidak bersalah. Ya, sangat-sangat dilarang oleh Tuhan. Ada sanksinya. Anda nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan keputusan Anda di hadapan Tuhan. Ya. Nah, wow, tidak mudah ya. Jadi Anda yang berprofesi sebagai hakim, jangan main-main dengan profesi Anda. Apa yang Anda putuskan itu harus Anda pertanggungjawabkan nanti di depan hakim, di atas segala hakim, yaitu hakim yang adil, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jangan main-main. Ya. Nah, hakim yang tidak adil, ya, yang memutuskan perkara karena ambisi pribadi, tidak objektif, tidak berdasarkan fakta hukum, ya, itu betul-betul berat pertanggungjawabannya nanti kepada Tuhan, teman-teman. Nah, kita bisa melihat Alkitab mengatakan di Mazmur 89 ayat 14, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Muni Allah ya. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi Allah itu berdiri atas hukum dan keadilan. Ya. Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan itu mencintai keadilan. Ya. Karena Dia Maha Adil. Karena Dia Maha Adil, Dia mencintai hukum. Begitu. Hukum yang benar itu pasti adil. So, teman-teman, kita juga bisa melihat di Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan. Saya ulangi. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan, ya, kepada Tuhan daripada korban. Apa maksudnya? Maksudnya, Tuhan lebih suka Anda melakukan kebenaran dan keadilan daripada Anda mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Misalnya, Anda sedekah, Anda zakat, ya, Anda berkorban potong domba dan sebagainya. Ya. Anda memberikan persembahan ke gereja, mungkin kalau orang Kristen, ya, atau kalau yang Islam membangun masjid di mana-mana. No. Anda melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada Anda melakukan itu semua. Ingat, betapa beratnya hukuman terhadap orang yang tidak adil dan mempermainkan hukum.
camkan itu, teman-teman yang berprofesi sebagai penegak hukum, ya, di dunia ini tentunya. Bahkan di Habakuk 1 ayat 4, Habakuk 1 ayat 4, di situ firman Tuhan mengatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bayangkan teman-teman, ya. Makanya hukum itu kehilangan kekuatannya. Hukum tidak jalan, teman-teman. Ya, hukum itu lemah. Ya, hukum tidak punya kekuatan apa-apa. Bisa dipermainkan, bisa dibelokkan, bisa dibengkokkan. Bahkan bisa tidak dipakai sama sekali itu. Ya kan? Karena apa? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Teman-teman, orang fasik yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah yang benar. Orang-orang yang hatinya jahat, busuk, yang tidak mengenal Allah. Mereka mengepung orang-orang benar. Mereka mengepung orang-orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadilan muncul terbalik artinya tidak ada keadilan. So, teman-teman. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pemicu mengapa Bapak Saifuddin Ibrahim sampai memiliki pemikiran seperti itu, ya, memiliki ide untuk meminta kepada Menteri Agama menghapus 300 ayat pemicu radikalisme di dalam Al-Quran. Saya kira satu hal, yaitu karena ketidakadilan di negeri ini. Anda boleh setuju dengan saya, boleh tidak? Ya, ini yang saya lihat. Nah, teman-teman, kita tentunya bersyukur dengan adanya alat teknologi seperti hari ini, media sosial, ya, kita bisa melihat banyak hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menyaksikan setiap hari apa yang terjadi di negara ini. Bahkan di dunia ini kita bisa mengikuti, bisa melihat. Ya. Kita bukan lagi orang-orang yang buta informasi. Ya. Teman-teman. Memang kondisi kehidupan beragama di negara kita ini sedang tidak sehat. Betul saya katakan, sedang tidak sehat. Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang paham radikalisme di negara ini sekarang sangat marak begitu. Ya, sangat marak. Teman-teman. Baru-baru ini kemarin kalau tidak salah, kita melihat ya bahwa Densus 88 itu menembak mati seorang terduga teroris. Dan kita kaget. Profesinya adalah sebagai seorang dokter. Ya, seorang dokter, teman-teman. Kalau kita lihat dari IQ, tentunya ini termasuk orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin bisa jadi dokter. Jadi dokter itu nggak gampang, harus cerdas. Ya, tapi kok bisa menjadi seorang teroris?
Nah, label teroris itu bukan harus yang pasang bom di badan lalu meledakkan diri, bukan itu saja. Tapi ada penyandang dananya, ya. Ada mungkin yang bagian IT-nya, ada yang bagian marketingnya, ada yang bagian pendidikannya, ya. Ada bagian keuangannya, banyak teman-teman, ya, bidang-bidangnya, begitu. Tapi mereka semua itu masuk dalam kelompok teroris. Nah, karena melawan, si dokter ini terpaksa dihujani dengan timah panas dan meninggal di tempat. Sebenarnya Densus 88 itu tidak mau sebenarnya menembak. Mereka pasti akan lebih berprestasi kalau teroris ini bisa ditangkap dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Mengapa? Karena dari satu teroris ini bisa digali begitu banyak informasi tentang jaringannya. Begitu banyak informasi yang bisa didapatkan oleh penyidik, teman-teman. Tetapi kalau dia mati, selesai. Makanya kalau mafia di luar sana, ya, yang terkenal mafia Italia, teman-teman, ya. Saya waktu kecil sering menonton, ya, kalau film-film detektif begitu, ya. Itu banyak bercerita tentang mafia-mafia. Cara kerja mafia. Daripada anggotanya itu tertangkap hidup, lebih baik dia tembak sendiri. Begitu, teman-teman. Kenapa? Supaya informasinya tidak kemana-mana. Rahasianya tidak terendus. Begitu. Ya. Jadi daripada anggotanya ditangkap polisi atau terciduk, lebih baik dia ditembak oleh temannya, teman-teman. Nah, itu. Ya. Jadi bukan keinginan Densus 88 untuk menembak mati teroris ini, tapi karena dia melawan. Ya. Justru Densus 88 ingin menangkap para teroris itu dalam keadaan hidup. Karena dari mereka lah bisa dibongkar jaringan-jaringan yang lainnya. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, nggak lama setelah itu, beda 1 hari apa 2 hari. Ya. Kemudian Densus 88 menangkap lagi satu teroris lagi. Dan ini nggak kalah ininya, teman-teman. Seorang PNS profesinya. Pegawai negeri sipil. Wow. Ya. Pegawai negeri sipil, teman-teman. Bahkan kita lihat di garasi rumahnya terparkir mobil plat merah. Luar biasa Anda, ya. Ya, Anda itu PNS dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada negara. Ya, dibayar oleh negara setiap bulan gaji Anda untuk Anda mengabdi kepada negara. Bukan menghancurkan negara. Inilah kebalik-balik, teman-teman, dunia ini, ya. PNS, pegawai negeri sipil. Nah, kemudian kita juga masih segar ingatan kita. Sempat viral, yaitu anak kecil, anak laki-laki, mungkin usia 6-7 tahun atau bisa jadi 7 tahun, ya, anggaplah 8 tahun. Dia diwawancarai. Ternyata anak ini punya impian ingin menjadi bombers. Dia ingin mati syahid, mati yang mulia katanya. Mati yang paling mulia itu mati syahid. Kemudian ditanya, caranya seperti apa? Ya pasang bom di badan, ya kan? Kemudian nanti di kerumunan orang kafir, tekan tombolnya, meledak. Dan dia langsung ke surga katanya. Dan itu dia tidak merasa sakit katanya. Wow, anak kecil, teman-teman. Belajar di mana itu dia? Nah, ini
pemerintah harus cari tahu anak ini dicekokin di mana, dia sekolah di mana, ya, pertemanannya dengan siapa, lingkungannya seperti apa. Kok anak kecil usia 8-7 tahun bisa bicara seperti itu, punya cita-cita anak Indonesia menjadi bombers, menjadi teroris. Miris sekali, sedih sekali. Inilah kondisi bangsa ini saat ini, teman-teman. Ya. Nah, di sisi lain kita lihat begitu maraknya ceramah-ceramah, ya. Saya sering melihat di YouTube. Saya kan orangnya kepo juga, pengen tahu, ya. Ceramah-ceramah radikal itu seperti apa dan siapa mereka? Saya pengen tahu begitu. Wow, mereka terbuka sekali, ya, tidak menutup diri lagi, teman-teman. Kok orang seperti ini ceramahnya, ya, kok bisa gitu, tidak diapa-apain begitu, ya, begitu bebasnya dia mempengaruhi, mengajarkan paham-paham radikal kepada masyarakat, pemirsa. Dan saya lihat yang komen-komennya itu, wow, setuju semua dengan apa yang dia katakan. Luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Ngeri kalau saya bilang negara ini, ngeri. Ya, ngeri sekali. Nah, sekali lagi, inilah ya yang menjadi pemicu mengapa Bapak Saifuddin Ibrahim sampai punya ide ya untuk meminta kepada Menteri Agama menghapus 300 ayat yang bisa menimbulkan pemahaman radikalisme dan intoleransi di negara ini. Saya mengerti banyak yang geram mendengar itu, ya, terutama pihak-pihak Muslim itu pasti marah sekali begitu, marah sekali, ya, tidak terima, banyak yang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Saya paham begitu, ya. Tetapi Anda harus belajar dari orang Kristen, kami ini. Alkitab kami di mana-mana diteriakin palsu oleh ustadz-ustadz kalian. Ya kan? Alkitab itu palsu, tulisan manusia. Kami biasa-biasa saja. Karena memang ngomongan Anda nggak benar. Ya kan? Paling kami mengcounter, menangkis serangan-serangan kalian. Tapi tidak perlu pakai marah-marah. Tidak perlu pakai lapor-lapor ke polisi. Tidak perlu. Kita cukup pakai otak. Ya, kita pakai otak, bukan pakai otot. Begitu. Argumentasi harus dilawan dengan argumentasi. Begitu. Ya, bukan dilawan dengan kemarahan, caci maki, kekerasan. No. Itu bukan zamannya lagi. Itu zaman jahiliyah yang seperti itu. Ya. Kalau di zaman modern seperti sekarang, argumentasi dilawan dengan argumentasi. Nanti kita lihat siapa yang benar. Begitu. Ya. Jadi tidak perlulah terlalu heboh, ya, dengan apa yang dilakukan, apa yang diungkapkan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Ya. Namanya juga permintaan. Permintaan. Namanya permintaan, bisa dikabulkan, bisa tidak. Boleh setuju, boleh tidak. So simple. Begitu. Ya. Pak Saifuddin meminta kepada Menteri Agama. Kalau Menteri Agama tidak mengabulkan, ya sudah gitu. Apa masalahnya? Iya kan? Nah, mungkin Anda masih ingat, masih segar dalam pikiran. Beberapa tahun yang lalu. Itu banyak
pentolan-pentolan di Minangkabau sana meminta supaya Injil berbahasa Minang dihapus dari Play Store. Teman-teman, ya. Mereka meminta Menkominfo untuk segera menghapus Injil berbahasa Minang dari Play Store. Apa yang terjadi? Apakah umat Kristen heboh? Adakah pihak-pihak di negara ini, pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka agama di negara ini, atau pejabat-pejabat di negara ini yang menggubris itu? Enggak ada. Enggak ada. Ya, tidak heboh seperti permintaannya Bapak Saifuddin Ibrahim. Teman-teman, Bapak Saifuddin Ibrahim hanya meminta 300 ayat saja. Ya. Bahkan dia mengatakan kalau tidak dihapus ya disembunyikan. Artinya jangan sampai dibaca oleh anak-anak, begitulah maksudnya dia. Ya. Jangan sampai anak-anak membaca, begitu. Sampai muncul anak seperti yang umur 6, 7, 8 tahun tadi yang punya impian mau jadi bombers teroris. Teman-teman, 300 ayat saja sudah heboh seantero jagat raya ini. Bahkan sampai ke Amerika sana. Ya. Tetapi Injil berbahasa Minang yang diminta untuk dihapus oleh Menkominfo dan itu dikabulkan. Ya, catat, itu dikabulkan dan memang sudah terhapus. Itu bukan cuma 300 ayat. Hello. Jutaan ayat. Satu kitab Injil Perjanjian Baru. Dan itu dikabulkan oleh Menkominfo. Dan Menteri Agama tidak menggubris itu. Tidak ada pernyataan apapun dari Menteri Agama tentang itu. Makanya tadi firman Tuhan sudah mengatakan. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan, ketika orang fasik mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik. Yes. Itu fakta, tidak bisa kita pungkiri. Itulah yang terjadi. Jadi teman-teman, saya berharap negara ini ke depannya semakin baik. Ya. Jika Bapak Menteri Agama tidak mau memenuhi permintaan Bapak Saifuddin Ibrahim, itu haknya Menteri Agama. Ya, haknya Menteri Agama, begitu. Dan tinggal dibuktikan saja bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim itu nggak benar, ya kan? Tinggal dibuktikan saja bahwa 300 ayat itu memang tidak memunculkan paham radikalisme dan paham intoleran di Indonesia ini. Buktikan saja. Begitu. Ya, buktikan dengan membaiknya kondisi kehidupan beragama di negara ini. Ya. Sikap intoleransi bisa diperbaiki, artinya intensitasnya bisa diturunkan. Ya. Kemudian paham radikalisme bisa dikendalikan, bahkan bisa dihilangkan. Kemudian teroris bisa dilenyapkan dari muka bumi Indonesia ini. Berarti Bapak Saifuddin Ibrahim memang keliru. Ya.
untuk meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat itu yang dianggap akan memicu paham radikalisme dan intoleransi. Jadi, tinggal dibuktikan saja. Itu jawabannya. So, teman-teman, di luar sana, perang sedang berkecamuk. Kita tidak tahu sampai kapan Rusia dengan Ukraina ini berperang. Apakah perang ini akan meluas ke seluruh negara Eropa? Kita tidak tahu. Tetapi sahabat-sahabat saya yang di Eropa mengatakan bahwa saat ini keluarga-keluarga di Eropa itu sedang membangun yang namanya ruangan bawah tanah. Supaya mereka bisa bersembunyi ketika diserang. Mereka bersiap-siap ya untuk menyelamatkan diri dengan membangun bunker atau ruangan bawah tanah. Ya, di setiap rumah mereka gali lantainya ya. Mereka gali untuk dibuat ruangan. Ini terjadi hampir di seluruh negara Eropa, teman-teman. Mereka sedang bersiap-siap. Bagaimana dengan kita? Apa yang sedang kita persiapkan? Masih saja tidak selesai dengan diri sendiri. Ya. Saya mendengar Singapura memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksi perbankan, sanksi finansial. Bahkan beberapa bank dibekukan. Ya, bank-bank Rusia dibekukan di Singapura. Lalu tanggapannya Rusia, tanggapan Putin, dia mengingatkan Singapura, bahkan mengancam Singapura. Dan ingat teman-teman, Singapura itu sebelahan dengan Indonesia. Kalau Rusia menghantam semua musuh-musuhnya, semua negara yang memberikan sanksi kepadanya, dihantam. Saya yakin Indonesia tidak bisa menghindar. Teman-teman, apa yang kita persiapkan? Apakah masih terus akan ribut masalah agama? Mengurusin agama orang lain? Membenci saudara sendiri yang berbeda agama? Apakah hanya itu yang diurus? Teman-teman, menyedihkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang di Eropa sana sibuk membangun bunker atau ruangan bawah tanah untuk bisa menyelamatkan diri ketika perang harus terjadi. Lalu kita, apa yang kita sibukkan? Seharusnya kita seluruh umat Kristen dimanapun berada, itu harus disibukkan dengan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita di angkasa. Kita mempersiapkan diri kita untuk terangkat. Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi iman kita. Apakah kita sudah punya iman yang benar kepada Kristus atau belum? Sekali lagi, kita tidak bisa kendalikan dunia ini. Kita tidak bisa kendalikan apa yang terjadi di dunia ini, teman-teman. Karena Alkitab sudah menubuatkan itu dan itu harus digenapi. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri.
kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat dengan firman Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Di hari-hari terakhir ini teman-teman, di mana kita masih punya waktu. Bagi Anda yang belum bertobat, bertobatlah. Mumpung waktu masih ada. Mumpung masih ada kesempatan. Bagi Anda yang masih ragu-ragu, mantapkan hati bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bahwa hanya melalui Kristus Anda bisa diselamatkan. Tidak bisa melalui yang lain. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Teman-teman, bersama saya, Rina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.